Kita doakan ibunda tercinta panjang umur, sehat walafiat, dan ananda-ananda daripada ibunda tercinta. Ada Ustaz Mubarak, ada juga Kiai Haji Muhajir, dan yang lainnya, terkhusus sahibul majlis Ustaz Aib Habibi. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat. Terkhusus para santri dan santriwati atau para alumni daripada pondok pesantren yang mudah-mudahan selalu istiqomah. Para habaib yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita doakan habaib yang hadir pada malam ini panjang umur, sehat walafiat. Para kiai, para alim ulama, para ustadz, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Sekali lagi, saya tadi kata Ustadz Habibi, dia bilang Habib Novel pintar. Saya bukan pintar ya, mintar-mintarin aja. Karena malam ini ada 2 jadwal yang semuanya nggak bisa digeser ya. Jadwal utama itu di sini dan di Tangerang. Jadi kita bagi-bagi aja ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan semuanya berkah, amin ya rabbal alamin. Yang di Tangerang insya Allah kebagian jam 12 ya, kebagian jam 12. Mudah-mudahan sampai ya, doakan ya. Double job. Malam ini saya mau nanya, semua yang hadir bahagia tidak? Kok nggak kompak ya? Sekali lagi saya tanya, jawab yang jujur, bahagia tidak? Senang tidak? Duduk sama-sama, bantu saya. Duduk sama-sama, duduk. Sholawatan, bantu saya. Duduk sama-sama, duduk. Sholawatan, doa, lapar. Jujur amat loh, ada lapar ya. Malam yang penuh dengan bahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kepada kita semuanya di tempat yang baik. Amin. Maka malam ini saya ingin mencoba ceramahnya pakai bahasa Inggris. Boleh ya? Ladies and gentlemen. Yes. I think that I could tell for the time being, and I would like to tell you others in the next last time finally. I thank you very much for your good attention in joining me. Paham gak? Jujur semuanya, paham tidak? Jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Paham gak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Ya udah, karena waktunya singkat, ya masih banyak penceramah yang lain. Saya ingin mencoba mengambil daripada apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar, al-muhaddis Profesor Dr. Abu Yasin Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Nafanallahu biwakun fidalain, amin. Kata beliau, ada 3 malam. Ada berapa? Yang sangat-sangat istimewa, yang sangat-sangat spesial, yang sangat-sangat luar biasa. Malam yang pertama, yang ada pena tulis, yang ada HP rekam supaya manfaat, pulang dari sini bawa ilmu, amin. Yang pertama, malam yang pertama khusus untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tidak didapatkan oleh siapapun, tidak didapatkan oleh sahabat hamba siapapun terkecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yang kedua, malam khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu, hanya kita khusus umat Nabi Muhammad yang punya malam ini. Dan yang ketiga, malam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama, malam khusus untuk Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam ini malam spesial, malam yang sangat luar biasa. Malam ini kita merayakan milad, majelis taklim daripada Raudhatul Mustafa. Kemudian diadakan juga Rajaban atau Isra wal Mi'raj. Maka malam yang pertama, malam yang istimewa khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam ketika diisrakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasanya peringatan Isra Mi'raj ini bukan peringatan biasa-biasa saja,
peringatan yang memang sudah dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Dimulai dengan kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah. Mana suaranya? Wala ilaha illallah wallahu akbar. Cerita tentang Isra Mi'raj panjang, nanti akan ada beberapa kiai ustadz kita yang akan membahasnya. Saya di sini ingin mencoba bahwasanya sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, beliau ketika Isra Mi'raj mengendarai yang namanya buraq, ya. Buraq ya, pernah lihat gak? Emang lihat di mana loh? Di gambar ya, itu cuma rekayasa saja. Buraq, ternyata buraq ini banyak, jumlahnya tidak terhitung. Parkir di tempat rest area khusus buraq, ya, parkir tempat buraq khusus. Jumlahnya nggak bisa ngitungnya, kita sakit banyaknya. Dari sekian banyak buraq ini, ternyata ada satu buraq yang lagi galau. Buraq juga galau ternyata ya. Yang hadir semuanya lagi galau nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu punya masalah nggak? Kalau punya masalah berarti galau nggak? Pengen nggak masalahnya selesai? Mau? Beneran? Mati. Selama kita hidup pasti ada yang namanya masalah. Kalau pengen selesai, meninggal dunia. Tapi ingat, masalah yang lebih besar yaitu masalah alam barzakh. Maka ternyata bukan hanya kalangan hamba Allah manusia saja yang galau. Buraq terlebih dahulu galau. Galau kebingungan buraq ini. Dari pertama diciptakan dia bingung. Dari pertama dia diciptakan oleh Allah, dia galau. Kenapa? Cuma satu harapan dia, cuma satu cita-citanya, cuma satu keinginannya yang belum disampaikan oleh Allah, yang belum diijabah oleh Allah. Apa? Ketika dia lagi galau, masuklah malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada buraq, "Hei buraq, kenapa engkau seperti orang galau? Banyak masalah?" "Tidak, aku tidak punya masalah. Aku hanya sedang berpikir. Aku hanya menginginkan sesuatu." "Apa yang kau inginkan?" kata malaikat Jibril alaihissalam. Maka buraq ini mengatakan, "Ya Jibril, aku hanya satu minta sama Allah. Gak ada boleh siapapun naikin aku kecuali Nabi Muhammad SAW." Ternyata buraq punya kerinduan yang sangat indah kepada Habibana Muhammad. Ternyata buraq saat diciptakan, dia tidak ingin dinaiki oleh siapapun kecuali yang naikin dia, Nabi Muhammad SAW. Kerinduan yang sangat hebat, kecintaan yang sangat luar biasa. Maka datanglah berita gembira dari malaikat Jibril alaihissalam. Kalau begitu saat ini hajatmu diijabah oleh Allah. Kalau begitu hajatmu saat ini disampaikan oleh Allah. Ayo kita ke bumi, jemput Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita bahas lagi tentang kemuliaan Nabi Muhammad, mungkin terlalu panjang waktu yang singkat ini. Saya ingin membahas tentang perbedaan sendal Nabi dengan sendal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, buka sendalmu, karena bukit ini sudah kusucikan." Di dunia Nabi Musa membuka sendalnya, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj memakai sandal. Sampai-sampai dibuatkan syair-syair yang indah oleh seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani radhiyallahu anhu. Beliau mengarang satu qasidah. Qasidahnya bukan tentang Nabi Muhammad, tetapi tentang sendalnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah mulianya sendal Nabi Muhammad, alangkah hebatnya sendal Nabi Muhammad, alangkah luar biasanya sendal Nabi Muhammad, alangkah tingginya, agungnya sendal Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad ketika mereka memegang sendal Nabi dengan adab, dengan akhlak, dengan tarbiyah yang hebat. Ibnu Mas'ud pegang sendal Nabi, dipegang di sini, tidak dipegang dengan tangan, tapi dikepitkan di bawah ketiaknya. Kenapa? Saking mengagumkan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika beliau mengarang qasidah ini, ada seorang ulama besar mengkritik. Tapi yang kritik ulama ya, bukan ulama-ulamaan. Zaman sekarang kan baru keluar dari Mesir udah jadi ulama-ulamaan ya, mengkritik ulama-ulama terdahulu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi. Bahkan para wali songo dikritik sama mereka.
Nauzubillah, summa nauzubillah min dalik. Yang mengkritiknya siapa? Seorang ulama besar, seorang wali besar yang setiap hari pagi mengkhatamkan 4 kali khatam Quran, malam mengkhatamkan 4 kali khatam Quran, setiap hari mengkhatamkan 8 kali khatam Quran. Yang mengkritiknya apa katanya? Tahu dari mana? Dalilnya mana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai sendal. Siapa yang mengkritik? Yang mengkritik seorang ulama yang bernama Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, yang mana sering kita baca qasidahnya, ya Habibana, ya Habibana Abdul Sagaf. Mana suaranya? Ya Syekhana, ya Syekhana Fariqil Ada. Semua ya Habibana Abdurrahman, ya Syekhana, ya Syekhana Kharigil. Ternyata yang komentar orang hebat, aulia Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Tahu dari mana sih Syekh Yusuf An-Nabhani kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai sendal, berjumpa dengan Allah pakai sendal? Karena yang komentarnya orang alim, seorang wali, malamnya langsung mimpi lihat Nabi Muhammad sholat pakai sendal. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Berarti pertanyaannya, sendal Nabi suci nggak? Suci tidak? Kalau Nabi Musa ketika di Bukit Tursina Allah Ta'ala suruh buka sendalnya, sendal Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semuanya kita yang ada pada malam ini dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian malam yang kedua khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu, tidak didapatkan oleh siapa saja terkecuali umat Nabi Muhammad SAW. Kapan waktunya? Di ending terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jaga malam tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan anugerah yang terindah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Yang terakhir, malam yang ketiga yang spesial untuk Nabi dan untuk umat Nabi Muhammad adalah malam ketika dilahirkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka dari itu beruntunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita masuk pada malam ini. Bulan apa? Bulan apa? Bulan Rajab. Rajab syahrullah, Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri, Sya'ban bulan Nabi, wa Ramadan syahrul ummati. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adik-adik semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya sama kita, digandengkan bulannya, bulan Allah, bulan Nabi, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Oke lah, 9 bulan mungkin kita banyak salah, 9 bulan kita kotor, 9 bulan kita bermaksiat, maka jangan kita kotori bulan ini. Ini bulan Allah. Ayo kita datang kembali kepada Allah. Ayo kita bertobat kepada Allah. Carilah keridhaan Allah. Pancing amalia-amalia yang mengundang Allah ridho kepada kita. Bagaimana caranya? Ridhokan orang tua kita. Kalau orang tua ridho sama kita, Allah akan ridho. Amin ya rabbal. Terakhir saya kasih hikayat Iyas bin Muawiyah, seorang tabi. Bu, Ibu, Pak, Iyas bin Muawiyah ini seorang tabi'in. Beliau ini orang hebat, ya, tabi'in, kemudian hakim adil. Hakim adil, alim, tabi'in. Kalau dia menjadi hakim adil, semua masalah-masalah, perkara-perkara selesai semuanya. Saking adilnya beliau. Kenapa? Dengan ilmu yang dibawa, ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ayahnya meninggal dunia, tolong diperhatikan ini. Ketika bapaknya meninggal dunia, ketika ayahnya meninggal dunia, waktu itu beliau nangis merengek-rengek seperti anak kecil. Padahal beliau seorang tabi'in, beliau seorang yang alim, beliau seorang yang hebat. Ayahnya meninggal nangis kayak anak kecil. Orang-orang di sekitarnya mengatakan, wahai tabi'in, engkau orang yang hebat, engkau seorang yang alim, engkau seorang hakim adil. Kenapa engkau menangis
ayahmu meninggal dunia? Apakah karena engkau tidak kuat ditinggalkan oleh ayah? Katanya tidak. Yang aku tangiskan bukan karena wafatnya. Kalau yang namanya wafat pasti semuanya akan datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Yang aku tangiskan sekarang, yang aku sedihkan sekarang, mulai hari ini, mulai saat ini, mulai waktu ini, pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup kunci tersebut sehingga aku tidak bisa lagi masuk ke surga melewati ayahku, dan aku hanya berharap meminta kepada Allah supaya ibuku dipanjangkan umur oleh Allah agar aku bisa masuk ke surga tersebut melalui pintu ibuku. Inilah orang yang hebat. Mereka pancing ridha Allah dengan ridha orang tua. Maka di bulan yang penuh dengan berkah ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai orang tua kita murka, jangan sampai orang tua kita sedih, jangan sampai orang tua kita menangis. Buatlah mereka bahagia dengan amal-amal yang baik sehingga kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga semuanya kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat wal afiat. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Habibana Habib Naufal bin Ali Wal-Kaf. Ahlan, kita ucapkan selamat datang juga kepada Sayyid Tubagus Muhibbuddin. Ada juga Sayyid Tubagus Kusairi. Alhamdulillah telah bersama-sama kita semuanya. Syukran, jazakumullah khair. Keluarga dari Kebantenan juga hadir, dari Kenari juga hadir, Kenadiran juga hadir. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah dan Habib dari Qabila Al-Mahdali dan seluruh keluarga jamaah Alawiyah.